pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa Bapak Ibu sekalian, hari ini memasuki hari ke-6 puasa kita pada tahun ini. Padahal rasa-rasanya baru beberapa hari yang lalu, ternyata sudah 1 minggu kita berpuasa. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan juga masih diberi kesempatan tentunya untuk terus mengikuti kajian Islam subuh, kalam subuh. Alhamdulillah sudah 1 tahun lebih ya, sejak Ramadan COVID pertama sampai Ramadan COVID, nggak tahu apakah COVID berikutnya gitu. Alhamdulillah kita bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada yang mulia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua terus menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh kali ini di hari Ahad ini kita akan mendengarkan pencerahan lah. Ini pencerahan dari Bu Rizkia Suciati tentang tema integrasi. Nah, sebelum saya serahkan ke Ibu Rizkia Suciati, saya sedikit memberikan pengantar bahwa beliau ini, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah menulis 1 buku ajar tentang biologi yang terintegrasi dengan tinjauan Islam dan Kemuhammadiyahan atau tinjauan HIK. Belum lama, kalau nggak salah tahun 2020 ya, Bu Rizkia Suciati, itu bukunya masih segar sekali. Nah, karena itu kami memberi kesempatan kepada Bu Rizkia Suciati untuk menyemarakkanlah wacana integrasi Islam dan biologi khususnya. Nah, karena bukunya cukup tebal ya, bukunya 1 semester gitu. Nah, kita memilih 1 judul ya, nggak tahu nanti kita serahkan ke Ibu Rizkia Suciati. Judulnya itu tentang organisasi kehidupan makhluk hidup dalam tinjauan biologi dan tinjauan Islamnya. Jadi nanti bagaimana sih biologi melihat organisasi kehidupan makhluk hidup itu, dan juga nanti kita akan melihat juga dalam perspektif Islamnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira tema ini cukup menarik sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimaknya, dan tentu dari Bu Rizkia Suciati ini awalnya saya hubungi ini berat. Saya bilang tidak perlu merasa ini pun, nanti kita akan bersama-sama gitu. Saya langsung saja memberi kesempatan kepada Bu Rizkia Suciati. Saya mohon berkenan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan bagaimana organisasi kehidupan makhluk hidup dalam perspektif biologi sekaligus juga ditinjau dari perspektif Islam. Kami persilakan Bu Rizkia Suciati. Ya, baik, terima kasih Pak Amir. Bapak Ibu sekalian, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kalam subuh kali ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Amir
bahwa di pertemuan ke-150 ini edisi integrasi agama dan sains. Jujur saja saya masih belajar, jadi nanti mungkin sama-sama kita bisa berdiskusi terkait dengan integrasi agama dan sains, khususnya Islam dan sains, seperti itu. Mungkin saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Baik, ini tema yang akan saya ambil terkait dengan pembahasan kita pada kalam subuh kali ini. Jadi, seperti yang telah kita ketahui, bahwa Al-Quran adalah kitab umat Muslim, di mana Al-Quran adalah sumber inspirasi, sumber intelektualitas, sumber spiritualitas. Kemudian Al-Quran juga sebagai Al-Furqan atau petunjuk. Maka secara esensi di sini dikatakan bahwa Islam adalah agama pengetahuan. Mengapa demikian? Karena Islam memandang pengetahuan sebagai cara yang utama bagi penyelamatan jiwa dan pencapaian kebahagiaan, serta kesejahteraan manusia dalam kehidupan saat ini dan kehidupan nantinya. Kemudian Islam juga tidak hanya membahas apa yang wajib dan apa yang dilarang untuk dilakukan oleh manusia, tetapi juga membahas apa yang perlu diketahui oleh manusia. Hal tersebut terpapar di Quran surat Al-Baqarah. Jadi ketika kita pertama kali membuka Al-Quran, setelah Al-Fatihah ada Al-Baqarah. Di ayat kedua dan 3 di situ dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari Al-Baqarah tersebut, saya memahami bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Jelas sekali di situ dikatakan tidak ada keraguan kepadanya. Kemudian poin yang saya tekankan selanjutnya adalah pemahaman bahwa itu beriman kepada, bagi saya sebagai sains demikian, poin yang menjadi poin beriman kepada menjadi dasar pemikiran bahwa dimensi gaib itu lebih nyata dari dimensi material. Mengapa demikian? Di alam semesta, jadi at the space gitu ya, di sini dibagi menjadi beberapa skala. Skala ini dikenal dengan prinsip dualisme atau dua sisi dimensi. Ada skala besar dan skala kecil. Di antara skala besar dan skala kecil ini ada human scale. Human scale ini adalah skala material, skala yang dimensi manusia, skala yang bisa dilihat oleh panca indera, skala yang bisa dirasakan dan kasat mata sangat terlihat. Kemudian ada simbol tak terhingga, baik di skala kecil yaitu seluler, kemudian molekuler dan atomic scale, dan di skala besar astronomic scale. Untuk skala besar saya mengatakan di sini adalah skala langit. Pada human scale, pada skala manusia, di situ saya menuliskan probability.
Karena apa? Karena memang di dunia ini, di dimensi manusia ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Sehingga muncul yang namanya teori probability atau kemungkinan itu tadi. Pada skala kecil dan skala besar, dipahami atau diartikan sebagai semakin besar atau semakin kecil suatu objek, semakin tidak terlihat, semakin kita meyakini bahwa yang tidak terlihat itu ada. Nah, ketika yang tidak terlihat itu ada, saya menganggapnya adalah dimensi gaib itu tadi. Contoh sederhananya adalah pada saat yang kita alami saat ini. Jadi, berbulan-bulan kita di rumah karena kita mempercayai adanya virus. Virus masuk ke dalam skala kecil, tidak kasat mata, tidak terlihat. Jadi ketika virus corona hadir atau bakteri yang lain atau mikroorganisme ada yang lain, kemudian kita sakit, kita percaya bahwa penyebabnya adalah virus, kemudian bakteri atau mikroorganisme itu. Tanpa disadari, yang tidak terlihat, kita percaya bahwa itu ada. Demikian juga skala astronomic scale. Jadi ketika bumi berotasi, mungkin kita tidak melihat bahwa bumi itu berputar, tapi kita hanya meyakini dengan merasakan bahwa ada perputaran siang dan malam. Dan bumi tidak pernah berputar secepat mungkin, selambat mungkin, semua adalah tepat waktu. Jadi di dalam skala astronomic scale itu ada sebuah kepastian. Itulah mengapa ketika kita sadar bahwa di dalam skala manusia atau di human scale itu tadi penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu, bahkan saya sendiri mungkin tidak tahu nih, 1 menit ke depan mungkin Zoom saya mati, saya tidak bisa memprediksi seperti itu. Jadi ketika kita tidak ada kepastian, maka kita berdoa. Kita minta sama Allah, habis itu lepaskan semua di skala astronomic scale, di skala langit. Karena di skala langit ada kepastian. Dan itu ternyata ada di surat Al-Mu'min ayat 50. Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar juga. Ud'unil astajib lakum. Jadi berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagiku. Jadi Allah akan mengabulkan ketika kita meminta, kita berdoa seperti itu. Lalu bagaimana kaitannya dengan biologi? Saya di sini memahami bahwa biologi itu tidak lagi dipahami secara definisi. Artinya mungkin dulu waktu saya SD, SMP, SMA itu mempelajari biologi adalah secara definisi ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, bios dan logos. Tapi ternyata semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, biologi ini adalah pengetahuan secara holistik, cross-discipline integration. Sehingga biologi saat ini adalah sebuah solusi atau pemecahan masalah dari yang kita hadapi saat ini. Apa saja yang kita hadapi? Yaitu masalah-masalah social problems, mulai dari kesehatan, lingkungan, energi, dan pangan. 4 hal inilah yang menjadi poin penting bahwa ini yang harus kita selesaikan sebagai orang biologi, ini yang harus sebagai orang sains, sebagai orang biologi, ini yang harus kita pecahkan. Nah, dalam biologi sendiri, kehidupan itu mudah dicirikan, mudah dikenali, tapi sulit untuk didefinisikan. Mengapa demikian? Karena masing-masing memiliki terminologi sendiri terkait dengan kehidupan. Tetapi makhluk hidup mudah dicirikan. Misalnya saya sendiri tidak langsung besar seperti ini, tapi saya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Atau hewan dan tumbuhan juga demikian. Kemudian kenapa saya bisa tumbuh dan berkembang? Karena saya ada asupan makanan, saya memanfaatkan energi.
kemudian saya beradaptasi, kemudian ada reproduksi juga sebagai ciri makhluk hidup, kemudian peka terhadap rangsang. Jadi kehidupan sulit untuk didefinisikan, tapi mudah dikenali. Makhluk hidup mudah dikenali ciri-cirinya. Nah, organisasi kehidupan ini mencakup seluler dan molekuler. Kembali lagi, di alam semesta tadi ada skala besar dan skala kecil, dan kita berada di human scale itu. Nah, untuk skala kecilnya, unit terkecil dalam kehidupan itu adalah sel. Kenapa dia dikatakan unit? Karena dia adalah satu kesatuan yang memang diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah memiliki kecerdasan sendiri yang sudah terprogram. Jadi diteliti bahwa secara struktural memang unsur utamanya air. Jadi sel itu memang kandungannya adalah protoplasma. Dan ternyata jauh sebelum para ilmuwan menemukan beragam bentuk sel, di Al-Quran sudah diterangkan di Al-Anbiya ayat 30 bahwa waja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Jadi di sini terbukti bahwa memang air itu adalah awal dari kehidupan. Seperti itu. Nah, sel-sel yang terprogram tadi itu terspesialisasi berkembang menjadi jaringan, kemudian jaringan dengan bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk suatu organ, sehingga akhirnya tercipta suatu organisme. Maksud dari spesialisasi di sini diartikan bahwa sel itu memiliki kekhususan sendiri. Sel tidak bisa menjadi sel yang lain, sama seperti ketika kita organisme, manusia adalah organisme. Jadi kita tidak bisa menjadi diri orang lain, jadilah diri sendiri. Kemudian mengapa sel diprogram untuk menspesialisasikan dirinya? Karena sel-sel tersebut sudah dirancang sehingga dia memiliki bentuk yang sama dan spesifik fungsinya. Jadi ketika dia berkumpul, misalnya sel-sel otot berkumpul dengan yang bentuknya sama, kemudian memiliki fungsi yang sama, maka dia akan membentuk jaringan otot seperti itu. Nah, ketika sel-sel tersebut, sel otot membentuk jaringan otot, kemudian membentuk organ, sistem organ, sampai akhirnya menjadi suatu organisme, itu kan sebuah tingkatan-tingkatan atau sebuah proses sehingga ada hal yang diciptakan. Nah, ternyata itu juga tergambar di Quran surat Nuh ayat 13 dan 14. Jadi dan sesungguhnya dia telah menciptakan kamu beberapa tingkatan kejadian. Gambar ini adalah ilustrasi bahwa di sini ibu jari ya, ibu jari adalah sebuah organ tersusun dari jaringan-jaringan sampai yang berukuran kecil. Atau ternyata di sini semua bermula dari atom-atom yang bergabung menjadi molekul, molekul membentuk air yang saling berikatan sehingga menjadi unsur utama dari sel. Kemudian setelah itu sel-sel yang sejenis akan membentuk jaringan, sekumpulan jaringan, kemudian memiliki struktur dan fungsi yang sama, dan membentuk organ sehingga akhirnya terbentuk suatu organisme. Dari sini kita bisa memahami bahwa organisasi makhluk hidup dalam kehidupan memang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa tingkatan sesuai dengan apa yang telah diterangkan dalam Quran surat Nuh ayat 13 dan 14 tadi. Bapak Ibu sekalian, dari sini ternyata kita menemukan bahwa ada perubahan paradigma sains yang tadinya Western paradigma. Jadi paradigma yang kebarat-baratan dan yang sekarang berkembang ternyata itu mengacu pada Islamic paradigm. Jadi di sini diartikan bahwa dulu sains itu adalah terpisah masing-masing, kemudian semua based on analysis. Sementara sekarang
sains itu khususnya di biologi modern sendiri ternyata dia saling terhubung, interkoneksi, kemudian cross discipline integration itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi semua bidang ilmu itu saling berkaitan. Khusus untuk biologi sendiri misalnya itu ada yang namanya bioinformatika. Nah, bioinformatika itu berkaitan dengan computerizing. Jadi berkaitan dengan ilmu-ilmu komputer di mana nanti base data, DNA dan segala macam itu dianalisis secara computerizing. Lalu keluarlah segmen-segmen DNA untuk menganalisis bahwa ini nanti berkaitan dengan organisme apa, organisme apa. Jadi filogenetiknya kelihatan, hubungan kekeluargaannya kelihatan. Kemudian yang kedua adalah dulu sains itu adalah empirik. Semua berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Kemudian susah untuk berubah ketika nalar tidak berkesesuaian. Jadi seringkali kita memaksakan bahwa semua harus signifikan, semua harus nyata terlihat pengaruhnya. Padahal sebenarnya sains yang sekarang atau biologi modern yang sekarang itu adalah bersifat progresif. Artinya banyak temuan-temuan baru yang memang perlu diupdate tanpa harus menyalahkan atau bahwa ini adalah yang paling benar, tidak seperti itu. Bahwa ini adalah yang update, ini adalah yang terbaru. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, itu paradigma barat yang sebelumnya terkait dengan sains adalah spesialisasi. Dulu sains itu hanya fokus satu disiplin ilmu saja, sementara sekarang sains itu holistik supaya apa? Supaya bisa memecahkan masalah-masalah societal problems gitu tadi, food, environment, kemudian health dan energi seperti itu. Kemudian sebagai penutup, di sini saya bisa mengatakan atau bisa menyampaikan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui sains itu dilakukan sesuai dengan fitrah kemampuan nalar dan keterbatasan pikiran kita. Jadi apa yang kita lakukan itu tentunya harus sesuai nalar gitu. Jangan sampai nanti kita dalam tanda kutip ambisius seperti itu. Jangan sampai nanti kita unlogical seperti itu. Kemudian pengetahuan ilmiah itu harus menuntun manusia pada keselamatan. Karena kembali lagi esensi dari Islam itu, agama Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi tidak boleh ada unsur kesombongan, kita tidak boleh takabur ketika kita berhasil menemukan suatu temuan misalnya. Karena saya diajarkan oleh profesor saya waktu kuliah biologi modern ini, ketika kita merasa tahu tapi sebenarnya kita tidak tahu, itu adalah ciri dari kesombongan. Jadi kalau kita tidak tahu ya katakan bahwa kita tidak tahu dan kita perlu banyak belajar seperti itu. Kemudian pengetahuan ilmiah harus diperbaiki secara terus-menerus karena memang ilmu pengetahuan itu terus mengalami perkembangan. Kemudian perlu dijaga agar tidak menjadi sebuah dogma atau kepercayaan. Mengapa perlu diperbaiki? Karena kembali lagi bahwa kebenaran ilmiah itu relatif. Jadi benar atau salah itu tergantung dari manfaatnya. Misalnya ketika kita menemukan sesuatu dan sesuatu itu bermanfaat, maka itu adalah hal kebenaran yang kita lakukan. Tetapi ketika kita menciptakan sesuatu dan ternyata sesuatu itu salah, maka tentunya tidak bermanfaat. Kemudian yang terakhir, pengetahuan ilmiah baru bermanfaat bila ditunjukkan untuk menggapai ridho Allah. Jadi keseluruhan ini adalah tujuannya untuk mengharap atau kita berusaha menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala.
Karena sejatinya ketika kehidupan tidak didefinisikan atau sulit terdefinisikan, karena masing-masing punya terminologi sendiri terkait dengan kehidupan, maka kita perlu memahami, perlu menyadari bahwa esensi kehidupan adalah memberi sebanyak-banyaknya sehingga membuat nyaman bagi orang lain dan bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. Sesuai dengan ada hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mungkin itu saja singkat yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya terlalu cepat atau bagaimana, saya mohon maaf. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Saya kembalikan ke Pak Amir. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Rizkia Suciati. Ini banyak sekali yang ingin memberikan tanggapan di room chat. Nah, ini sudah ada Pak Dekan juga. Sebelum Pak Dekan menyampaikan secara langsung, ini ada pertanyaan dulu saya bacakan Bu Rizkia Suciati. Nah, ini tadi dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Tadi kalau nggak salah bahwa segala sesuatu itu yang hidup itu dari air ya atau tercipta dari air. Nah, bagaimana pandangan Bu Rizkia Suciati terkait dengan evolusi kehidupan? Ini memang salah satu tema yang belum selesai juga ya diperbincangkan. Apalagi menyangkut evolusi Darwin seperti itu. Nah, ini tanggapan dari yang diminta tanggapan ya dari Bu Rizkia Suciati. Nah, sebelum itu saya persilahkan terlebih dahulu kepada Pak Deswian, Pak Dekan untuk menyampaikan langsung. Terima kasih Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Rizky yang luar biasa penyampaiannya ini. Saya tertarik sekali, terutama terkait perubahan paradigma sains ini. Nah, saya setuju dengan argumen bahwa paradigma Barat, sains modern itu kan muncul setelah abad ke-17. Jadi ketika abad ke-17 berkembang sains modern dengan landasan dasarnya itu, landasan utamanya itu cogito ergo sum itu, siapa? René Descartes, ya, René Descartes, dan dia mengatakan bahwa kebenaran itu sebatas indera manusia. Jadi kalau indera manusia tidak bisa menangkap yang benar, maka itu tidak benar. Lalu pandangan René Descartes itu dipertajam atau dibikin radikal oleh Feuerbach gitu ya, dengan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa ditangkap oleh indera manusia, maka Tuhan itu tidak benar. Itu argumen-argumen positivistik. Nah, maka kemudian ilmu itu berkembang atas prinsip-prinsip empiris. Nah, di samping saudara tuanya yang mengatakan bahwa ilmu itu berdasarkan kebenaran-kebenaran sebelumnya atau paham rasionalisme. Nah, dua paham ini selalu bertempur sebelumnya, sampai kemudian metode ilmiah mendamaikannya. Nah, metode ilmiah itu kan berdasarkan empirisme dan berdasarkan rasionalisme. Jadi kalau kita melakukan riset modern hari ini, Bapak Ibu, maka empirisme itu ada di bab 2, rasionalisme itu ada di bab 2 dengan kajian teorinya, empirisme ada di bab 4. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah paradigma Barat, sains empirik cenderung susah berubah apabila nalar telah berkesesuaian dengan bukti empirik. Kalau kita merujuk pendapat dari
Thomas Kuhn dan Karl Popper, walaupun Thomas Kuhn dan Karl Popper berbeda ya basis argumentasinya, tetapi ada kesamaan di antara mereka dan banyak kesamaan di kalangan para ilmuwan, Bu Rizkia, bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang secara akumulatif dan itu tidak bisa dibantah. Dengan demikian dalam konteks sains barat tidak ada kecenderungan bahwa ilmu itu cenderung susah berubah. Justru dalam sains barat selama kurun 2 abad lebih, sejak abad ke-17, sains barat itu selalu berkembang dalam pengertian-pengertian yang bersifat evolusioner. Nah, dia berkembang secara akumulatif, terus mengalami proses penyempurnaan yang paling konkret, yang paling nyata itu pada persoalan-persoalan kapitalisme, paham kapitalisme, dan perkembangan teknologi. Nah, itu kemudian dikritik, berbeda dengan pandangan Thomas Kuhn, yang mengatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu bersifat revolusioner. Walaupun Kuhn membandingkannya dengan paradigma baru yang muncul setelah paradigma positivisme itu mengalami kejenuhan. Maka muncullah paham neopositivisme dengan aliran kuantitatif yang bukti-bukti penemuan kebenarannya itu cenderung menggunakan intuisi. Nah, ini juga sejalan dengan pikiran-pikiran Muhammad Iqbal bahwa kebenaran tidak selalu bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi juga kebenaran bisa dibuktikan dengan intuisi kita. Kalau dalam dunia Islam, ilmu pengetahuan begitu kira-kira itu, wahyu dan seterusnya itu. Lalu Bu Rizka menyampaikan paradigma Islam, sains progresif. Nah, ada temuan-temuan baru dan perlu update. Saya kira kita, saya bukan mau bersifat rendah diri, tidak, tetapi kita harus realistis bahwa paradigma Islam itu masih sebagian besar body of knowledge-nya itu masih berpijak pada paradigma barat keilmuannya. Jadi sains progresif itu juga bertumbuh secara akumulatif. Dan pendekatan integrasi keilmuan dalam dunia Islam itu memfotokopi dalam dunia ilmuwan Islam ya, memfotokopi pendekatan-pendekatan cross, multi, dan interdisiplin keilmuan yang memang sudah berkembang di Eropa sejak tahun-tahun 70-an begitu. Bahkan mungkin sebelum tahun 70-an. Nah, saya ingin bertanya bagaimana kita mengkonstruksikan posisi sains empirik itu dalam konteks paradigma Islam hari ini, karena paradigma Islam kita itu belum to be scientific gitu ya, belum menjadi sains yang utuh. Karena problem sains keislaman itu, sains di kalangan umat Islam itu adalah problem epistemologi yang tidak pernah terselesaikan sampai hari ini, atau lebih tepatnya belum terselesaikan sampai hari ini. Kenapa? Karena tradisi keilmuannya masih lemah. Nah, saya kira demikian. Terima kasih. Saya tertarik sekali dengan tema kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Ini pertanyaan sekaligus tanggapan yang luar biasa, berat juga gitu. Nanti Bu Rizky yang akan menjawabnya. Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa pertanyaan agar Bu Rizky tidak lupa. Mungkin kita minta Bu Rizky Suciati untuk menjawab dulu 2 pertanyaan tadi. Yang pertama dari Bu Rosi ya tadi ya. Setelah itu yang kedua dari Pak Dekan. Kami persilakan ke Bu Rizky Suciati. Ya, terkait dengan pertanyaan Bu Rosi, evolusi ya. Jadi memang kalau berbicara evolusi itu sebenarnya kalau secara biologi, evolusi secara biologi itu memang semua berawal dari air. Gitu. Jadi ketika
kalau artinya begini, evolusi itu tidak langsung pada level tingkatan manusia, tidak. Tetapi kan bagaimana ada proses di mana bumi dulu yang berevolusi, baru nanti makhluk hidup yang di dalamnya. Nah, ketika di awal itu air adalah sumber utama atau sebagai ciri utama dalam kehidupan itu, maka disitulah yang berevolusi terlebih dahulu. Jadi kalau saya, mohon maaf saya agak sedikit lupa, jadi evolusi yang pertama itu berawal dari proses perubahan dari buminya itu sendiri, baru nanti masuk ke dalam manusia. Nah, untuk manusianya sendiri kan ada di surat Al-Mu'minun kalau tidak salah, bagaimana terkait dengan teori penciptaan manusia seperti itu. Jadi berasal dari sperma seperti itu, kemudian nanti berproses sehingga menjadi ada di alam kandungan, baru nanti berproses sampai menjadi organisme seperti itu. Kemudian terkait dengan tanggapan dari Pak Desrian, itu menarik sekali. Memang pada saat kuliah biologi modern ini, saya dan teman-teman juga membahas ini juga. Jadi terkait dengan bagaimana konstruksi sains empirik terkait dengan integrasi Islam sendiri. Kalau kami pada saat kuliah kemarin gitu menanggapinya adalah kembali lagi kepada hakikat integrasi Islam kan pada ingin mengembalikan kejayaan Islam terkait dengan ilmuwan-ilmuwan Muslim pada saat itu gitu kan. Jadi sehingga di sini sebenarnya ingin menghilangkan dikotomi sains gitu antara agama dan sains itu sendiri, seperti itu Pak. Jadi kalau pada saat itu saya dan teman-teman belajar saat itu masih sebatas mengulik bagaimana kita bisa memecah atau mengembalikan, atau selama ini kan paradigmanya adalah agama sendiri, kemudian sains itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau saya kurang, mohon maaf. Seperti itu. Ya, oke. Baik, Bu Rizkia. Sudah ditanggapi oleh Bu Rizkia pertanyaan dari Bu Rosi ya tadi ya sama Pak Dekan. Jadi, atau mungkin ada tanggapan lain lagi, mungkin Pak Dekan masih mau memberikan komentar barangkali sebelum masuk ke pertanyaan berikut. Ya, terima kasih Pak Amir. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, ini sekedar berbagi pengetahuan karena saya menarik. Bagi saya Bu Rizkia ini membanggakan sekali ya cara pandangnya. Begitu keluar dari goa keilmuannya, lagi ngambil S3, kemudian punya paradigma yang luar biasa. Saya senang sekali, makanya saya respon dengan penuh kesungguhan. Nah, saya sepakat Bu Rizkia dalam konteks menghilangkan dikotomi keilmuan. Saya kira kita patut berterima kasih dan berbangga dengan kalangan-kalangan ilmuwan Islam yang ingin mendekatkan ilmu itu dengan agama. Karena kalau ilmu menjauh dari agama, kita sama memahami bahwa akan terjadi problem sebagaimana yang dirasakan oleh para ilmuwan dan manusia di muka bumi pada hari ini. Kerusakan lingkungan yang kita sama-sama ketahui itu disebabkan karena ilmu pengetahuan menjauhi agama. Nah, hanya persoalan kita adalah berbeda dengan persoalan Barat. Integrasi keilmuan di Barat itu seperti yang dicanangkan oleh Emre Lakatos, oleh Fridtjof Capra dan oleh Gianno Fatimo, bahwa dia harus mengkaitkan dan mengintegrasikan dengan pendekatan-pendekatan mistisisme misalnya.
Itu hasil risetnya Fritjof Capra di Cina. Dia melihat ketika ilmu-ilmu sekuler dipadankan atau disandingkan dengan paham Konfusianisme, maka kemudian lahirlah generasi dan peradaban Cina modern hari ini yang maju, kira-kira semacam itu argumennya gitu. Nah, tentu saja kita di kalangan Islam itu ingin mengintegrasikan atau menghilangkan dikotomi itu dengan pandangan-pandangan keislaman kita, saya sepakat. Maka semua punya problem. Nah, yang menjadi basis problem dari pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu keislaman terhadap ilmu pengetahuan adalah masalah tradisi keilmuan. Masalah tradisi keilmuan yang mengalami stagnasi setelah era-era pemikiran-pemikiran berkemajuan itu, katakanlah pada masa kekhalifahan Mansur dan seterusnya, zaman Umayyah dan Abbasiyah itu. Lalu kemudian kita mengalami kejumutan yang panjang itu. Lalu ada geliat ketika gerakan-gerakan pan-islamisme ya di Arab Saudi yang kemudian mengilhami siapa itu Ki Haji Ahmad Dahlan untuk membangun satu paradigma perjuangan umat melalui Muhammadiyah. Itu diusung oleh Rashid Ridho, oleh Muhammad Abduh, Al-Afghani dan lain sebagainya. Tetapi memang baru pada sebatas semangat. Nah, salah satu poin penting integrasi keilmuan itu berkembang setelah abad-abad ke-21. Maksud saya di penghujung abad ke-20 maksud saya. Jadi itu yang sering digagas oleh teman-teman di Al-Islam Muhammadiyahan dengan integrasi keilmuannya. Nah, satu yang menarik dalam tradisi integrasi keilmuan kita atau menghilangkan dikotomi kita adalah dengan pendekatan-pendekatan yang ditawarkan Nurholis Majid, melakukan proses rasionalisasi terhadap sudut pandang atau cara pandang keberagamaan gitu. Itu kan menjadi kontroversi ya. Nah, atau yang agak lebih smooth itu ketimbang Nurholis Majid karena menimbulkan banyak kontroversi itu yang ditawarkan oleh siapa? Oleh Kunto Wijoyo atau kaum Muhammadiyah itu dengan pengilmuan, pengislaman ilmu. Jadi kalau selama ini yang dimunculkan adalah agama atau Al-Quran ditarik ke dalam wilayah dunia, dalam wilayah empirik, maka Kunto Wijoyo menawarkan, saya kalau keliru mohon diluruskan ini Pak Fajri ini, Kunto Wijoyo menawarkan hal yang sebaliknya. Realitas, fakta-fakta empirik itu ditarik ke wilayah keagamaan gitu. Nah, dalam pengertian bahwa tidak mungkin fakta-fakta empirik itu bisa dikunyah oleh pandangan-pandangan keislaman dari umat Islam kalau fakta empirik itu tidak diterima sebagaimana sebuah kenyataan sunatullah. Fakta empirik itu kan sesuatu yang niscaya, sementara teks-teks Al-Quran itu adalah sesuatu yang menetap. Kan nggak mungkin teks Al-Quran diubah juga. Tetapi untuk memahami perkembangan keilmuan hari ini dan dunia hari ini, maka fakta empirik harus ditafsirkan dalam konteks Al-Quran yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Atau sekurang-kurangnya harus ada kompromi antara dunia real hari ini dengan pandangan-pandangan idealisme dalam Al-Quran, dalam tanda kutip ya, pandangan-pandangan komprominya itu. Karena sebenarnya kan Islam itu kan sangat terbuka dan lentur untuk ditafsirkan. Nah, tradisi semacam itu yang sebenarnya bisa mendorong muncul dan berkembangnya gagasan epistemologi yang lebih kokoh. Nah, kita ini kan punya problem epistemologi. Ketika ingin membicarakan ilmu-ilmu keislaman atau ilmu-ilmu dunia yang bersandarkan pada pandangan dan gagasan keislaman,
itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan aspek epistemologinya itu tidak memadai atau belum memadai. Itulah mengapa problem kita sejak zaman-zaman apa istilahnya itu ilmu kalam itu yang melahirkan filsuf-filsuf besar Islam dan melahirkan gagasan pengetahuan besar Islam itu tidak to be continue sampai hari ini. Karena di situ ada jeda, ada iklan di situ, yaitu era kejumudan itu. Lalu ketika kita ingin mengejar barat hari ini, problem kita adalah problem epistemologi. Dan ini diakui oleh para pemikir-pemikir ilmuwan besar di dalam dunia Islam itu. Nah, saya kira itu, saya lebih dari itu terima kasih Rizky menggugah semangat dan motivasi saya pagi-pagi untuk berpikir tentang keilmuan. Saya lebih senang menggunakan istilah keilmuan, Bu Rizky, ketimbang saintifik. Karena saintifik itu memposisikan ilmu-ilmu kemanusiaan sebagai anak tiri dari peradaban ilmu gitu. Nah, jadi kan ini sesat berpikir yang dialami oleh masyarakat ilmu kita. Kalau matematika, biologi, fisika itu scientific, sains. Kalau sejarah, sosiologi, agama itu bukan sains, dua-duanya sains. Maka dia menggunakan istilah jamak dengan akhiran S-nya itu. Maka disebut ilmu-ilmu, bukan ilmu, tapi ilmu-ilmu, ilmu kealaman dan ilmu kemanusiaan. Berakar dari perkembangan filsafat, filsafat kealaman dan filsafat kemanusiaan. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan sudah menambahkan. Ini ada pertanyaan, nanti kalau Bu Rizky mau menanggapi juga Pak Dekan silakan, tapi saya bacakan dulu pertanyaan dari Pak Dedi Iswantara ya. Nah, saya bacakan saja. Biologi yang saya pahami itu adalah ilmu tentang makhluk hidup dan tak hidup. Nah, ini serta lingkungannya. Kajiannya berdasarkan penangkapan panca indera atau empiris. Nah, oleh karena itu jangkauannya terbatas. Pandangan Islam tentang alam merupakan kajian untuk memahaminya dan menyikapinya sebagai suatu upaya agar kehidupan dunia dan akhirat bahagia. Ini pertanyaannya, bagaimana menurut Bu Rizky Suciati, apakah biologi dapat memberikan pencerahan terkait upaya tersebut ya? Jadi mungkin maksudnya adalah upaya untuk apa ya, memahami kehidupan dunia dan akhirat ya agar kita bahagia. Apakah biologi bisa menjawab itu? Pertanyaannya luar biasa. Sebelum dijawab, Bu, mungkin ada satu lagi dari Bapak Ibu sekalian para jemaah kalam subuh. Kalau ada, saya persilakan. Saya persilakan Bapak Ibu kalau bisa pertanyaannya mungkin apa terkait dengan tinjauan biologi ya yang tema kita hari ini apa namanya organisasi kehidupan makhluk hidup. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Oke, baik, kalau nggak ada saya persilakan ke Bu Rizky Suciati untuk menanggapi dulu pertanyaan yang sudah saya bacakan tadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Amir. Pak Dekan juga terima kasih. Tadi ada catatan-catatan juga yang saya sama. Saya juga jadi teringat Capra. Oh iya, Capra. Capra di situ pernah bilang what is life gitu. Life is not enough to understand of material of structural. Jadi saya jadi flashback. Oh iya, saya waktu itu belajar Capra agak miss bab Capra. Baik, terima kasih Pak Dekan masukan-masukannya. Kemudian terkait pertanyaan dari Pak Dedi Swantara tadi, apakah biologi bisa berupaya terkait dengan hal itu? Mungkin saya memberikan gambarannya bahwa pembelajaran sains itu harus dapat digunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena kembali lagi bahwa pengetahuan ilmiah itu perlu didasari, apalagi kita sebagai seorang Muslim, tentunya kita meyakini bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, seperti itu. Kemudian kapan pembelajaran sains dapat digunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu tadi? Tentunya pada saat pembelajaran sains, khususnya biologi atau
sains yang lain gitu ya, baik itu fisika, matematika, dan yang lainnya, tentunya apabila pembelajaran sains dapat menumbuhkan kesadaran bahwa yang pertama, ilmu yang kita miliki atau ilmu yang kita pahami sangat sedikit. Jadi karena sedikit ilmu itu makanya kita belajar. Karena sedikit ilmu itu kita tidak perlu menyombongkan diri, tidak perlu ada sikap takabur itu tadi. Kemudian adanya keteraturan di alam semesta. Jadi kita perlu meyakini bahwa alam semesta ini, bumi ini, dan isinya itu sudah diatur dengan sedemikian sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya ada keuntungan bagi kita, dan itu yang harus kita kaji. Kemudian adanya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang terbaik bagi kita. Jadi kadang kita merasa bahwa ketetapan Allah itu adalah yang terbaik buat kita, karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita selain Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Kemudian dari larangan-larangan dan perintah-perintah itu bisa menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran sains itu mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kemudian bisa berupaya menumbuhkan religiusitas dalam pembelajaran atau religiusitas bagi si peserta didik itu. Seperti itu. Dan itu juga yang saya teliti juga sebagai variabel terikat saya, bahwa buku integrasi saya ini setidaknya bisa menumbuhkan karakter religius dari mahasiswa. Karena kita menyadari bahwa memang anak zaman sekarang gitu ya, mahasiswa saat ini sangat bisa dikatakan minim terkait dengan akhlaknya, seperti itu. Jadi makanya buku saya itu Meriska, jadi ada kognitifnya dan ada integrasi nilai Islam dan karakter. Ada metakognisi, berpikir kritis, nilai Islam dan karakter. Seperti itu mungkin jawabannya. Ya, baik, terima kasih Bu Rizkia Suciati. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi, masih ada waktu Bapak Ibu, 10 menit lagi kita. Kalau ada yang ini ada Ayahanda Bahrul Asibuan, kalau Ayahanda Bahrul nggak menyampaikan pandangan atau tanggapan nggak lengkap kita kalam subuh. Silakan Ayahanda Bahrul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menggelitik perasaan saya dengan apa yang disampaikan oleh Riris pada pagi ini, yaitu pengembangan keilmuan itu harus selalu didasarkan kepada Al-Quran. Cara pandang yang seperti ini saya tidak tahu sampai di mana efeknya kalau kita banding dengan paradigma Barat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Karena bagi mereka kalau di Barat itu pengembangan pengetahuan itu bebas nilai. Jadi kalau kita tadi ada 2 pernyataan di sini saya tangkap, 1 harus berdasarkan Al-Quran, yang kedua tadi pengembangan ilmu pengetahuan itu harus berguna bagi manusia. Nah, ketika saya nggak ingat tahun berapa persisnya, keberhasilan cloning kambing, kemudian kera, itu tujuan utamanya tadinya dibalik riset-riset yang mereka lakukan terhadap kegiatan cloning itu, yaitu juga dimaksudkan untuk memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada manusia. Karena kalau cloning itu nanti berhasil kepada manusia, maka itu nggak manusianya yang di-cloning, tapi sampai mereka harapkan nanti organ-organ tertentu. Misalnya di-cloning manusia, tapi yang dikembangkan itu unsur ginjalnya saja. Di-cloning manusia, tapi yang diutamakan pengembangan nanti jantung. Nah ini semuanya ini dimaksudkan adalah untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada manusia. Tetapi mendengar pernyataan dari Bu Riris tadi bahwa pengembangan ilmu pengetahuan itu harus selalu didasarkan kepada
Al-Quran. Nah, tidakkah ini nanti semakin memicu sinisme kalangan ilmuwan Barat terhadap Islam itu? Karena bagi mereka, seperti saya katakan tadi, kalau pengembangan ilmu pengetahuan itu haruslah bebas nilai, tidak dikaitkan dengan masalah agama, wahyu, dan segala macamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanggapi Bu Rizky ya. Nah, ini ada dari Pak Abdul Ghaffar ya. Ini sebetulnya mirip dengan pertanyaan Bu Rosi tadi. Nah, di sekolah, di kampus itu kan memang pembelajaran biologi itu seringkali dipisahkan dengan sumber pertama ilmu lah gitu ya. Atau sumber pertama realitas yang ada yaitu Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seringkali seperti itu. Nah, ditanyakan ini bagaimana cara kita menjelaskan dan mematahkan teori Darwin. Nah, ini lagi kita. Saya kira Bu Rizkia perlu menjelaskan bagaimana sih keabsahan teori Darwinisme itu dalam tinjauan biologi ya. Setelah itu nanti mungkin Bu Rizkia juga mengomentari tinjauan Islamnya gitu. Apakah kontradiktif atau tidak gitu. Nampaknya jamaah kita masih terbawa dengan diskusi lama ini. Kita minta Ibu Rizkia Suciati untuk menjelaskan. Kami persilakan 2 pertanyaan sama yang dari Pak Bahrul tadi ya. Baik, terima kasih Pak Bahrul. Jadi berkaitan dengan bebas nilai itu tadi, bahwa sebenarnya poinnya kalau saya pribadi mengambil bahwa ketika bermanfaat atau tidak, seperti itu Pak. Jadi bukan serta-merta, meskipun telah dijelaskan di dalam Al-Quran gitu, tapi ketika bermanfaat, maka tentunya adalah itu menjadi sesuatu hal yang benar, seperti itu. Tapi ketika misalnya banyak ketidakbermanfaatannya, maka itu adalah sesuatu hal yang salah. Cloning yang dilakukan itu adalah bentuk dari perkembangan biologi juga terkait dengan biologi teknologi. Kalau tidak lupa itu sekitar tahun 90-an, kalau tidak salah tahun 90-an. Nah, sebenarnya upayanya adalah ya itu tadi, bahwa bukan kadang kan namanya manusia gitu kan, seringkali muncul sifat ujub. Nah, sifat sombongnya ini ketika berhasil, saya berhasil menciptakan organisme lain dari secara secara cloning atau in vitro, seperti itu Pak. Tapi bukan berarti harusnya kita sebagai Muslim itu semakin menyadari bahwa kan tidak langsung berhasil. Gitu. Proses cloning itu beberapa kali mengalami kegagalan. Nah, dari kegagalan-kegagalan itu sebenarnya Tuhan mengingatkan bahwa ada hal yang dikehendakinya gitu. Jadi Allah itu kan maha berkehendak. Jadi kalau misalnya Allah tidak berkehendak dan memang niat, kembali ke niat kita, misalnya kita niatnya adalah ada unsur kesombongan misalnya, berarti itu sudah suatu hal yang salah. Mungkin itu saya bisa menanggapinya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan proses evolusi, memang ini harusnya ada bab sendiri ya. Sebenarnya juga saya ingin sekali dari biologi UHAMKA gitu ya, memiliki seri-seri integrasi terkait dengan setiap mata kuliah gitu. Jadi mengkaji lebih dalam apa yang ini supaya nanti bisa dimanfaatkan di sekolah-sekolah seperti itu ya. Didoakan saja semoga saya dan teman-teman di prodi biologi itu punya seri-seri integrasi yang bisa nanti bermanfaat. Nah, berkaitan dengan proses evolusi itu sendiri, sebenarnya kalau memahami apa yang disampaikan oleh Darwin itu poinnya bukan manusia berasal dari kera. Kalau saya memahaminya di bukunya Darwin itu natural selection, kalau tidak salah, semua berasal dari seleksi alam. Nah, terkait dengan proses evolusi ini sendiri kan tidak hanya secara biologi saja, tapi ada proses
fisikanya, ada proses kimianya. Nah, kalau dari segi fisikanya, evolusi bumi ini berasal dari teori Big Bang, misalnya teori penciptaan alam semesta. Mungkin nanti di seri berikutnya ada dari segi fisika dan Islam yang membahas tentang itu. Tapi kalau dari segi biologi, di sini proses evolusi itu berasal dari RNA-nya, dari asam nukleatnya gitu, sebagai awal kehidupan, berawal dari prokariot purba. Kita mengenalnya sel progenot seperti itu. Jadi dari situlah berkembang sampai akhirnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada tingkatan-tingkatan kejadian sampai akhirnya terbentuk suatu organisme seperti itu. Jadi tidak langsung muncul menjadi organisme, tidak, tapi ada prosesnya, ada proses evolusi prokariot dulu, kemudian ada eukariotnya berevolusi, eukariot juga berproses dari evolusi prokariot, kemudian dari mitokondria dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi terkait dengan proses evolusi. Ya, baik. Terima kasih Bu Rizkia, ini jawabannya cukup menarik sekali. Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah jam 6.12. Mungkin masih ada waktu kita 3 menit lagi kalau ada satu pertanyaan lagi. Tadi ada yang raise hand, tadi saya agak ini. Ada Bapak Ibu? Kalau enggak ada, kita akan akhiri. Bu Rizkia Suciati mungkin ada closing untuk kalam subuh kita terkait dengan tema kita ya, spesifiknya tadi terkait dengan organisasi kehidupan manusia. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Amir. Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa esensi dari kehidupan yang tidak terdefinisikan itu tadi, bahwa kita harus selalu menyadari dimensi manusia itu penuh dengan ketidakpastian, dimensi manusia itu penuh dengan kemungkinan, jadi tidak ada hal yang pasti di dalam kehidupan kita selain kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai muslim itu kita perlu menyadari bahwa Islam adalah agama pengetahuan, Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi esensi dari kehidupan yang masing-masing memiliki terminologi sendiri, bahwa kehidupan itu adalah sejatinya bagaimana kita sebagai manusia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala supaya kita hidupnya itu lurus gitu. Dalam arti kita seringkali selalu membaca surat Al-Fatihah di setiap sholat kita dan setiap aktivitas kita, misalnya ihdinas siratal mustaqim. Jadi berikanlah kami jalan yang lurus. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan ini, kita punya banyak ilmu, itu kita selalu harus rendah hati, berpikiran luas, dan berusaha berada di dalam jalan kebenaran, jalan yang lurus, tanpa ada tanpa ada rasa-rasa yang negatif, mungkin seperti itu. Saya kurang lebihnya mohon maaf sekali, saya banyak belajar hari ini. Terima kasih banyak, terutama untuk LPPAIK, Pak Fajri, yang udah memberikan saya kesempatan menyampaikan sedikit dari buku saya. Sebenarnya di setiap bab itu banyak, ada 7 topik yang saya bahas, seperti itu. Dan saya berharap Prodi Biologi, saya dan teman-teman bisa mengeluarkan seri-seri integrasi lainnya terkait dengan mata kuliah yang lain. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rizkia Suciati, narasumber kalam subuh kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah mengenal secara garis besar ya bagaimana organisasi kehidupan makhluk hidup ya dalam tinjauan biologi, dan juga nanti tadi diperkaya dalam tinjauan Islamnya. Sekalipun Islam itu bukan kitab sains ya Bapak Ibu sekalian, tetapi di dalamnya tadi ada prinsip-prinsip yang sangat yang sangat mendasar yang bisa jadi pegangan kita, termasuk tadi dikutip oleh Bu Rizkia Suciati ya, bahwa sumber kehidupan itu dari air, bahwa penciptaan manusia itu bertingkat-tingkat dan seterusnya.
Jadi itu tadi bisa dielaborasi dalam tinjauan biologinya, karena biologi itu empirikal gitu, sementara Al-Quran itu bersifat normatif mutlak gitu, tetap. Kalau istilahnya Pak Dekan tadi, dia bersifat tetap, sementara sains dalam hal ini biologi dia bersifat progresif, terus berkembang, dan bahkan relatif gitu. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian, poin yang mudah-mudahan kita dapatkan pada kalam subuh kita pagi hari ini, bahwa ilmu itu bersumber dari Allah. Kita diperintah untuk menjelaskan fenomena realitas ciptaan Allah ini, baik itu dimensi alam semesta ini maupun bahkan yang di dalam diri manusia sendiri ya, termasuk yang biologi ini. Tapi semua itu tadi poin dari Bu Rizkia adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 itu agar kita mengingat Allah ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa tilafil laili wan nahari ayatin liulil albab. Jadi berpikir tentang alam semesta itu agar kita mengingat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin aspek paradigmatik atau epistemologis ya, bangunan keilmuan dalam Islam, tidak bersifat sekularistik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bu Rizkia. Ya, Pak Dekan. Akhir saya ingin sampaikan sedikit, mohon maaf kepada kita semua. Yang paling penting itu bahwa Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali, Bu Rizky, saya mohon maaf. Kita jangan memiliki sudut pandang yang bersifat pasrah dan fatalistik menerima. Bahwa betul seluruh konstruksi kehidupan di kosmos ini Allah yang menentukan, iya. Tetapi dalam konteks kehidupan dunia, Allah mengatakan kepada kita manusia, engkau lebih mengetahui dari apa yang aku ketahui, kata Allah. Karena kita ini sudah dibekali dengan akal, dengan perasaan, dengan pikiran, dengan energi yang kita miliki. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengungkapkan sesuatu yang berbentuk ketidakberdayaan kita dalam menghadapi kehidupan, maka peradaban kemanusiaan ini nggak pernah bisa lebih maju. Saya kira sepanjang perjalanan ilmu pengetahuan, meskipun ada bias-biasnya di sana, seperti yang diungkapkan Pak Bahrul, Bu Rizkia tadi, itu disebabkan karena manusia dalam tanda kutip melakukan proses-proses pemberontakan terhadap realitas alam ini. Jadi mengolah alam sebagai khalifah yang dibekali pikiran dan keinginan itu. Nah, jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa segala sesuatunya itu ditentukan oleh Allah. Karena itu bukan corak dari pandangan-pandangan keislaman itu. Karena Allah mengatakan tidak akan merubah nasib satu individu, satu kaum kalau individu dan kaum itu tidak mau berusaha. Jadi dalam konteks itu menggali ilmu dan pengetahuan itu penting sekali. Lalu bersikap tawadhu dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah juga penting. Tapi itu dua wilayah yang berbeda yang harus saling terkoneksikan ke dalam aktivitas-aktivitas kehidupan manusia semacam kita ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Desvian, Pak Dekan, Bu Rizkia, dan Bapak Ibu sekalian. Tambahan dari Pak Dekan sangat luar biasa sekali, memotivasi kita semua jemaah kalam subuh untuk meningkatkan istilahnya tadi keilmuan ya, bukan hanya saintifik gitu, tapi keilmuan gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bu Rizkia Suciati, terima kasih. Tadi ada harapan mudah-mudahan ada seri berikutnya ya untuk sesi integrasi biologi ini ya, karena buku yang ditulis oleh Bu Rizkia ini Bapak Ibu sekalian, biologi kalau saya ya berbasis ini ya karakter ya. Jadi bagaimana pembelajaran biologi itu bisa membentuk nilai-nilai karakter dari mahasiswa kita. Tentu karakter yang berdasarkan atas nilai-nilai Al-Islam dan Muhammadiyah. Ini sangat bagus sekali, mudah-mudahan bisa
inilah menginspirasi mungkin prodi-prodi lain atau mata kuliah lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira demikian untuk kalam subuh kita pada sesi integrasi biologi dan Islam pada subuh kali ini. Mari kita akhiri kalam subuh kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf sebagai moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky, Pak Dekan, Pak Warep, Bu Rizky, Pak Amir, ya Pak Bapak Ibu semua, terima kasih. Ya, terima kasih. Yo, mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Riris, Pak Moderator, RP Aika, sama Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Mbak Riris. Ya, terima kasih. Kita tutup ya Bapak Ibu.